Siti Solihah dalam pembelajaran matematika untuk kelas 12. Pada kali ini saya akan menjelaskan statistika part 3, yaitu tentang ukuran pemusatan data untuk data berkelompok. Data berkelompok merupakan kumpulan data yang sudah tersusun atau sudah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Biasanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok atau dalam bentuk histogram. Ukuran pemusatan data untuk data berkelompok ini sama saja seperti pada data tunggal, yaitu ada apa aja? Yang pertama, ada rata-rata atau mean. Kedua, ada nilai median. Yang ketiga, ada nilai modus atau nilai yang sering muncul. Kita bahas satu-satu. Yang pertama tentang rataan atau mean. Dilambangkan dengan X bar. Rumusnya yaitu rataan sama dengan X bar sama dengan sigma I dari 1 sampai N, Fi dikali Xi, dibagi dengan sigma I dari 1 sampai N, Fi. Di mana Fi ini menyatakan frekuensi untuk nilai datum ke I, sigma Fi-nya itu N ukuran data, Xi-nya adalah menyatakan titik tengah kelas ke I. Kita langsung ke contoh untuk lebih pahamnya. Tentukan rataan dari data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok pada tabel berikut. Nah, di sini ada kelas interval dan ada frekuensinya. Kita ingat rumus X barnya itu adalah sebagai berikut. Berarti yang kita harus cari tahu adalah titik tengahnya dulu dari setiap kelas. Kita cari nih titik tengahnya sebagai berikut. Titik tengah itu dicari dengan rumus batas bawah kelas ditambah dengan batas atas kelas dibagi 2. Batas bawah kelas pertama itu 119 ditambah 127 batas atas kelas pertama dibagi 2. Jadi titik tengah untuk kelas pertama itu adalah 123 dan frekuensinya adalah 3. Lalu kalau Fi dikali Xi berarti si frekuensi dikali titik tengahnya. 3 dikali 123 menghasilkan nilai 369. Begitupun untuk kelas-kelas selanjutnya. Setelah kita peroleh nilai Fi kali Xi untuk setiap kelas, kita jumlahkan nilai seluruhnya. Sehingga diperoleh sigma Fi dikali Xi itu adalah 5874. Dan kita juga jumlahkan nih si sigma Fi-nya atau si banyaknya ukuran data yaitu 40. Nah, kita peroleh informasinya, kita masukkan ke dalam rumus. Jadi 5874 dibagi 40 sama dengan 146,85. Jadi rataan data pada tabel di atas adalah 146,85. Contoh yang kedua. Tentukan rataan berat badan dari data yang disajikan dalam histogram berikut. Kalau tadi disajikan dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok, kalau ini dalam bentuk histogram. Gimana nih cara mencari rata-ratanya? Sama rumusnya, yaitu menggunakan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. Berarti kita harus cari dulu apa? Nilai tengah untuk setiap kelas. Di sini ada berapa kelas? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ini ada 6 kelas. Kita cari nih nilai tengahnya. Nilai tengahnya untuk kelas pertama, dia memiliki tepi bawahnya itu 29,5. Ditambah 34,5 adalah tepi atasnya. Jadi titik tengah itu tepi bawah ditambah tepi atas dibagi dengan 2. Sehingga titik tengah untuk kelas pertama adalah 32. Begitupun untuk kelas-kelas selanjutnya. Nah, frekuensinya untuk kelas pertama adalah 5. Kita cari nih Fi dikali Xi. Si frekuensinya dikali titik tengahnya. Berarti untuk kelas pertama frekuensinya 5, titik tengahnya 32. Kita kalikan 32 dikali 5 adalah
160. Begitupun kita cari untuk kelas-kelas selanjutnya. Kalau kita sudah mencari nilai FI dikali XI untuk setiap kelas, kita jumlahkan nilai seluruhnya ini, total. Dari kelas 1 sampai kelas ke-6 kita total ada 1839. Lalu sigma FI-nya juga kita jumlahkan, yaitu 42. Banyaknya data itu ada 42. Lalu kita masukkan si informasi yang udah kita peroleh ke dalam rumusnya. Sigma FIXI-nya udah tinggal masukkan aja langsung 1839. Sigma FI-nya ya udah 42, langsung masukin ke sini. Jadi rata-ratanya adalah 43,79. Jadi rataan pada data histogram di atas adalah 43,79. Pembahasan kedua tentang modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Kalau pada data tunggal gampang kan, kita tinggal hitung aja data yang sering muncul. Nah, kalau dalam data berkelompok, gimana cara nyari modusnya? Modus itu dilambangkan dengan MO. Langkah-langkahnya adalah untuk mencari nilai modus pada data berkelompok. Pertama, kalian harus tentukan kelas modus dengan menentukannya, yaitu dengan cara kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Kedua, kemudian tentukan tepi bawah dan tepi atas kelas. Hitung panjang kelas modus. Dan yang terakhir adalah frekuensi kelas modus dikurangi kelas sebelumnya. Dan frekuensi kelas modus dikurangi kelas sesudahnya. Setelah itu semua didapat, kita masukkan ke dalam rumus mencari nilai modus untuk data berkelompok. Yaitu ada TB. TB itu tepi bawah frekuensi kelas modus. Ditambah D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya per D1 ditambah D2. D2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya dikali dengan C atau panjang kelas. Untuk lebih pahamnya kita langsung ke contoh. Contoh yang ketiga. Tentukan modus dari data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok pada tabel berikut. Nah, di sini. Kita ingat kembali rumus untuk modus itu TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C. Nah, berarti di sini nilai yang kelas yang memiliki frekuensi terbesar itu adalah kelas ke-4 di sini, yaitu memiliki nilai frekuensinya 11. Nah, berarti kelas modus itu ada di sini, di kelas ke-4, nilai modus itu. Cara mencarinya adalah yang kedua, kalian tentukan tepi bawah kelasnya. Nah, tepi bawah itu berarti batas bawah dikurangi 0,5 dan untuk tepi atasnya kalian cari dengan batas atas ditambah 0,5. Setelah tepi bawah dan tepi atas diperoleh, kalian tentukan panjang kelas, tinggal dikurangi tepi atas kelas dikurangi dengan tepi bawah kelas, yaitu sama dengan 9. Setelah itu kalian cari nilai D1-nya, selisih frekuensi si kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti 11 dikurangi 10 sama dengan 1 untuk nilai D1-nya. Lalu D2-nya adalah selisih si frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Berarti 11 dikurangi 5 sama dengan 6. Nah, setelah kita peroleh informasi ini, kita masukkan ke dalam rumus modus. Nah, 145,5 ini menyatakan apa? TB-nya. 1 menyatakan D1, sama ini juga 1 D1, dan 6-nya itu adalah D2, 9-nya itu adalah C atau panjang kelas. Operasikan biasa, berarti 145,5 ditambah 9 per 7, yaitu 1 kali 9, 9, 1 tambah 6 di sini 7. Jadi 145,5 ditambah 9 per 7 sama dengan 146,79. Jadi modus dari data di atas adalah 146,79. Contoh yang keempat, tentukan modus berat badan dari data yang disajikan dalam histogram berikut. Nah, ini dalam histogram berikut. Kita ingat kembali rumusnya itu adalah TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali C. Oke.
Nah, dalam histogram ini kita lihat yang pertama adalah untuk menentukan letak modusnya di mana, cari kelas yang memiliki frekuensi paling tertinggi, yaitu terletak pada kelas ketiga di sini. Ini merupakan kelas ketiga kan? Ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, ada 16. Nah, berarti kalau di sini letak si modusnya, kita cari tepi bawahnya. Nah, kalau dalam histogram, 39,5 ini sudah menyatakan tepi bawahnya. Jadi kalian tidak usah mengurangkan atau menambahkan lagi. Kalau 44,5 berarti tepi atasnya. Sehingga diperoleh panjang kelasnya adalah 44,5 dikurangi 39,5 sama dengan 5. Lalu untuk D1-nya berarti 12 dikurangi 7 karena frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya, yaitu D1-nya sama dengan 5. Lalu D2-nya sama dengan 3, yaitu 12 dikurangi 9. Tuh, kita masukkan ke dalam rumusnya. 39,5 ini merupakan tepi bawah kelas modusnya. 5 ini adalah nilai D1. Dan 3 ini adalah nilai D2, lalu 5 yang ini merupakan panjang kelasnya si C. Kita operasikan biasa, diperolehlah nilai modusnya adalah 42,62. Jadi nilai modus untuk histogram di atas adalah 42,62. Yang ketiga, ada median atau nilai tengah dari datanya. Gimana sih cara mencari nilai tengah untuk data berkelompok? Nah, dilambangkan dengan ME, median. Langkah pengerjaan pertama, kalian tentukan frekuensi kumulatifnya. Kedua, menentukan letak kelas median, yaitu banyaknya data dibagi dengan 2 atau N/2. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumusnya. Masih sama, tepi bawah si letak mediannya ditambah dengan N/2 dikurangi frekuensi kumulatif FKS, frekuensi kumulatif sebelum letak median data, terus dibagi dengan FME, yaitu frekuensi median data dikali panjang kelas. Kita langsung contoh. Contoh yang kelima, tentukan median dari data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok pada tabel berikut. Nih, kita ingat dulu rumusnya. TB ditambah N/2 dikurangi FKS per FME dikali C. Kita tentukan dulu nih frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif itu adalah cara mencarinya. Itu kalau kelas pertama masih tetap dituliskan dengan 3. Lalu kita tambahkan frekuensi kelas pertama dengan kelas kedua, berarti 3. Yang ini 3 ditambah dengan 6, makanya menghasilkan 9. Lalu gitu selanjutnya 9 ditambah 10, 19. 19 ditambah 11, 30. 30 ditambah 5, 35. Lalu 35 ditambah 3, 38. 38 tambah 2 adalah 40. Setelah itu, kita tentukan dulu letak kelas mediannya. Tadi rumusnya adalah N/2, banyaknya data dibagi 2. Banyaknya data ini adalah 40. 40 dibagi dengan 2 adalah 20. Oh, berarti si letak kelas mediannya berada pada frekuensi yang ke-20. Kita lihat di mana 20. Nah, 20 itu ada di kelas 1, 2, 3, 4. Kenapa di kelas 4? Karena kalau sampai sini kan nilainya cuma sampai 19. 20 belum termasuk, sehingga dia berada di kelas ini, di nilai 30. Maka ini merupakan letak mediannya. Setelah itu kita cari dulu TB-nya, tepi bawah untuk letak kelas median. Tepi bawahnya berarti kita kurangi 146 dikurangi 0,5. 145,5 dan tepi atasnya 154 ditambah 0,5, 154,5. Lalu kita cari nilai C-nya, yaitu tepi atas kelas dikurangi tepi bawah kelas, sama dengan 9.
Lalu kita cari FKS-nya. Berarti FKS-nya itu adalah frekuensi kumulatif sebelum letak kelas median. Berarti sampai sini cuman angka 19. Lalu frekuensi untuk si mediannya adalah 11. Nah, itu kita masukkan ke dalam rumusnya. Dari itu, nah 145,5 ini merupakan tepi bawah untuk kelas mediannya. 40/2, N/2 dikurangi 19. 19 ini adalah FKS, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Lalu 11 ini merupakan frekuensi si mediannya, si kelas mediannya, yaitu yang 11. Kalian jangan mengambil yang 30. Kalau yang 30 ini merupakan frekuensi kumulatif, jadi bukan frekuensi si kelas mediannya. Lalu dikali 9, kali 9 ini adalah C, panjang kelas. Kita operasikan biasa. Jadi diperoleh nilai median untuk data tabel di atas itu adalah 146,32. Contoh yang ke-6. Tentukan median berat badan dari data yang disajikan dalam histogram berikut. Nah, ini dalam bentuk histogram. Gimana cara mencari nilai tengahnya? Kita ingat kembali rumusnya adalah sebagai berikut. Di sini. Kita hitung dulu frekuensi kumulatifnya. Berarti tadi kan ini frekuensi, menyatakan frekuensi kelas pertama 5. 5 kita tambahkan dengan 7 jadi 12. Lalu 12 kita tambahkan dengan 12 jadi 24. 24 tambah 9, 33. Selanjutnya seterusnya sampai kelas yang terakhir. Lalu cari letak kelas mediannya, yaitu karena totalnya ada 42, berarti 42 dibagi 2 sama dengan 21. Nah, 21 ini ada terletak pada kelas. Nah, kelas ketiga. Dia ada di sini. Itu 22. 21 itu ada di sini. Karena kalau di sini cuma sampai 12, 21 belum termasuk. Jadinya dia berada di kelas ketiga, letak mediannya. Setelah itu kita tentukan TB. Nah, kelas ketiga tuh ini kan, kalau dalam histogram, kalian nggak usah cari lagi. Berarti itu sudah menyatakan tepi bawah untuk kelas ketiga itu 39,5. Dan tepi atasnya langsung 44,5. Jadi kita mencari C-nya, panjang kelas adalah 44,5 dikurangi 39,5 sama dengan 5. Nah, terus FKS-nya, frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 12 dan frekuensi mediannya adalah 12. Nah, ini frekuensi mediannya ini ya. Jangan ngambil yang 24. 24 ini menyatakan apa? Frekuensi kumulatif, bukan si frekuensi mediannya. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Nah, 39,5 ini adalah tepi bawah. 42/2 adalah N/2 dikurangi 12. 12 ini adalah frekuensi kumulatifnya sebelum kelas median. Kalau 12/12 ini adalah frekuensi si mediannya. Dikali 5 adalah panjang kelas. Operasikan biasa. Sehingga diperoleh nilai mediannya adalah 43,25. Itulah penjelasan mengenai ukuran pemusatan data untuk data berkelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.